Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah yang membuat banyak orang tersembuhkan di dalam doa dan juga karya-karya kita, semata-mata karena Tuhan yang menghendaki kesembuhan dari sesama kita yang kita doakan, yang kita jamah. Bukan karena kesalahan iman kita, tetapi karena Tuhan yang mau. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu dan melahirkan kami kembali dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu baik dalam iman maupun di dalam karya kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam perikop kisah para rasul pada hari ini mengisahkan tentang pengalaman iman Petrus dan Yohanes. Petrus dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukannya kepada si lumpuh yang tidak bisa berjalan di bait Allah itu sembuh bukan semata-mata karena iman Petrus dan iman Yohanes, tetapi semata-mata karena Tuhan yang menghendaki agar nama Tuhan semakin dimuliakan atas kehadiran Petrus dan Yohanes. Ada yang menarik ketika saya membaca kisah para rasul ini. Seringkali di dalam pelayanan yang kita wartakan adalah dia sembuh karena saya, dia melahirkan atau dia mengandung karena doa-doa saya, karena saya jamah, karena saya muliakan, karena saya doakan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Petrus dengan tegas mengatakan bukan karena kesalahan Petrus, bukan pula karena imannya, tetapi karena Tuhan mau. Petrus mau mengatakan bahwa sesulit apapun dan sebesar apapun keraguan kita, jangan pernah lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pernah untuk menggantikan Tuhan di dalam hidup kita dengan sesuatu yang lain yang belum memiliki kepastian yang pasti. Tuhan begitu mulia, Tuhan begitu maha pengasih dan maha penyayang. Di dalam perjalanan hidup, kita sadar betul, seringkali kita memberikan atau menolong langsung. Kita menyampaikan itu semua karena saya loh ya. Kita lupa bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan yang mengendaki. Kita hanyalah sarananya. Ketika kita taat, ketika kita setia akan kehendak Allah, maka keselamatan akan dirasakan oleh banyak orang. Seringkali keegoan dan juga ketakutan yang berlebihan, terutama di tengah pandemi COVID-19, kadang kita tidak sanggup melihat Tuhan yang hadir. Bahkan kita menuduh kehadiran Tuhan sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebagaimana para murid, dia menganggap bahwa kehadiran Tuhan sebagai setan karena tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. Seringkali ketakutan ketika dibiarkan merajai atau meratui hati kita, maka kita menjadi orang yang tidak bijaksana. Bahkan kita menuduh kehadiran Tuhan sebagai kehadiran hantu. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian yang terkasih, jangan karena takut, jangan karena doa kita tidak pernah dijawab ketika Tuhan sekali menyapa melalui sesama kita, lalu kita menuduh yang tidak-tidak. Hari ini kita diajak untuk selalu melihat karya Tuhan
baik di dalam diri kita, di dalam pribadi sesama kita, dan juga orang-orang yang kita jumpai. Injil Lukas mau mengajak kita semua, Tuhan yang sudah bangkit selalu hadir di tengah-tengah kita. Mengapa kita takut? Mengapa kita khawatir? Mengapa kita menjadi pribadi yang malas dan tidak mau berpikir dengan sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan? Kita diberikan kemampuan untuk kreatif. Mengapa kita masih mengeluh dan berdiam? Bergeraklah, angkatlah badanmu dan berjalanlah dan carilah solusi atas persoalan yang kita hadapi saat ini. Bukan kamu saja yang menjadi korban, bukan kamu saja yang menderita, tetapi kamu, saya, kita semua terdampak oleh pandemi COVID-19. Tetapi yang membedakan ialah semangat kebangkitan untuk selalu mencari solusi dari setiap persoalan yang kita hidupi. Bukan menciptakan perpecahan, tetapi memberikan solusi. Bukan hanya pandai mengkritik, tetapi memberikan pemecahan persoalan. Dengan demikian, kasih akan iman kita di dalam keterlibatan hidup kita, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita akan menjadi berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan takut untuk berbuat baik, lakukanlah. Dan ketika perbuatanmu itu menolong dan membuat orang sembuh, jangan sombong, karena semuanya Tuhan yang mengendaki. Bantu orang yang kamu tolong, bantu orang yang kamu sembuhkan untuk semakin mengenal dan memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang patut dimuliakan, bukan yang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.